udah di start bang. Itu yang ada kita sebenarnya. Jangan bodoh. Ini bacanya ada lagi. Sebenarnya ada lagi. Ini aja nah. Udah buat kedua apa? Ya itu kan ada kan. Ada lagi aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, majas. Oke, jadi dalam pembahasan hikayat kemarin, ya, kita punya konten bahasa yang disebut sebagai majas. Nah, konten kebahasaan itu disebut salah satunya adalah majas. Jadi majas itu ada empat sih sebenarnya. Ada majas struktural. Majas itu sendiri adalah penggunaan kata konotasi. Konotasi itu kan adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jadi ada struktural, ada yang perumpamaan, ada yang dia sindiran. Ini ada baru Enggak, konten bahasa hikayat. Itu apa dah? Jenis majas kata konotasi apa dah? Ini kata konotasi. Majas itu adalah kata konotasi. Nah, ada majas itu yang dia pertentangan. Itu ada apa? Hah? Tempat. Iya, golongannya. Tapi pada penerapannya, majas itu setiap bagian itu ada sekitar 15-an. Berarti 15 kali 4 ada sekitar 60 majas kan. Nah, tapi 60 itu nggak semuanya dipelajari. Ada sekitar 15 sampai 20-an yang paling sering muncul. Saya ingatnya dengan istilah ini supaya mudah-mudahan bisa membantu, tapi kalau nggak kalian bisa pakai singkatan kalian sendiri. Memang saya gini, bukan famous ya. Nah, ini jenis-jenis yang sering muncul di soal dari tahun ke tahun, termasuk di soal AKM. Nah, siswa itu untuk mengingatkan saya pada majas sinekdoche. Nah, sinekdoche itu ada sinekdoche yang pars pro toto, ada yang totem pro parte. Ya karena kemarin sebagian soal udah ada pernah dicatat nggak? Ini di buku udah ada pernah dicatat nggak? Enggak ya. Jadi si pars pro toto ini adalah jenis majas yang sifatnya ada part. Kau udah dekat pun ini ada 7 nggak nampak lagi. Wah, Itu totem pro parte. 11 Pas pro toto. Iya yang benar. Lagi. Iya. Apa dulu? famous. Cara ngikatnya aja sih, bukan famous. Cuman itu mau mengikat majas personifikasi bola gitu. Supaya gampang ingatnya aja. Nah, jadi sinekdoche itu kan ada dua, ada pars pro toto, ada totem pro parte. Kalau pars pro toto dia ada part kecil yang menggantikan total. Misalnya satu ekor ayam, gitu kan? Pak, saya beli 1 ekor ayam. Maka yang dibelinya itu kan bukan ekornya doang kan?
tapi satu badan ayamnya. Atau harga tiket bioskop itu per kepala 10.000. Kepalanya aja masuk bioskop enggak, tapi seluruh badannya. Aku udah lama nggak nampak batang hidungnya si Aldi. Kan batang hidungnya nggak jalan sendirian, pasti maksudnya satu badannya itu. Nah jadi ada bagian kecil yang menggantikan seluruh bagian yang besar. Kalau dia pars pro toto. Kalau dia totem pro parte, kebalikan, ada total besar yang menggantikan bagian kecil. Misalnya siswa Lenoha memenangkan Olimpiade IPA atau fisika gitu kan. Yang menang mungkin 1, 2, 3 siswa, tapi digantikan oleh seluruh siswa. Berarti ada bagian besar yang menggantikan bagian kecil. Atau seperti bulu tangkis kemarin, siapa yang menang? Indonesia kata orang kan. Indonesia memenangkan bulu tangkis. Yang menang kan bukan Indonesia sebenarnya, bukan seluruh Indonesia, hanya beberapa atlet. Nah itu namanya totem pro parte. Oh gitu. Ya Apa bedanya ya? Siswa lama kan. Kalau bedanya dia Waktu cara saya nyikat, ini untuk sini oke gitu. Cara saya nyikatnya aja. Tingkat apa? Nyikat jenis-jenis majesnya. Yang mana siswa ya? Ya sesuatu sinik doge, L itu litotes gitu. Hah? Apa ini perbedaannya? Kalau yang pas pro toto, bagian kecil menggantikan bagian besar. Totem pro parte kebalikannya, total yang menggantikan part, bagian besar menggantikan bagian kecil. Ya? Terus yang L-nya itu majes litotes. Litotes itu adalah majas yang kata kuncinya merendah. Misalnya datanglah ke gubuk aku yang sederhana ini, padahal rumahnya 15 tingkat misalnya. Nah itu dia berarti itu litotes, ya, rendah. Kalau ada lagi majas literasi, ini terjadi pada puisi, namanya pengulangan konsonan. Itu litotes kan? Iya. M-nya ini untuk metafora. Metafora itu majas perbandingan langsung. Saat itu pengulangan apa? Mana? Yang saya literasi. Pengulangan konsonan, konsonan huruf. Metafora Sat, kok itu beda. Ini kan metafora. Perbandingan langsung. Yang mana aja Sat yang di ini? Ini litotes, literasi, metafora, asonansi gitu. Satu. Iya. Itu siswa. Sekalian satu biji, beda-beda. Oh ini satu-satu selebihnya, cuma yang ini aja yang satu. Dan metafora itu dia berbanding langsung. Kalau ini konsonan itu huruf mati. Jadi kalau ada pengulangan huruf-huruf mati dalam puisi lama biasanya, pada ghazal, pada mantra, pada talibun, nah itu majas aliterasi namanya. Atau sering disebut orang sebagai rima aliterasi. Karena dia pengulangan kan, pengulangan bunyi itu kan rima. Kalau metafora dia perbandingan langsung. Kalau kita bandingkan sesuatu pasti pakai kata seperti ibarat. Metafora enggak, dia langsung. Misalnya aku ini binatang jalang. Berarti antara aku dan binatang jalang tuh dia nggak ada pembandingnya. Dia sebening kaca. Sebening kaca itu metafora. Kan berarti seperti kaca. Tapi nggak ada kata-kata seperti di dalamnya. Atau dia setinggi langit. Bagiku sejauh samudra, sedalam samudra misalnya. Nah gitu-gitu itu metafora, ya. Nah terus ada lagi, satu lagi adalah asonansi. Asonansi. Asonansi ini pengulangan vokal. Ya, vokal itu berarti huruf hidup kan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya pada pantun jalan-jalan ke kota Jakarta, sehingga sebentar membeli kopi, selalu ingat pesan bunda agar kau tak menyesal nanti. Kan ai-ai-nya itu berarti adalah asonansi atau pengulangan vokal. Kalau ada lagi antitesis, antitesis. Antitesis itu sering disebut sebagai majas struktural. Jadi antitesis ini dia agak-agak struktural. Cuma dia lebih ke struktural yang konotasi.
Cirinya ada kata tetapi atau baik maupun. Nah, itu dia. Terus ada lagi majas ka, kan itu klimaks. Klimaks itu adalah majas yang makin ke kanan makin penting. Contohnya gini, lomba itu diadakan di desa, kota, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Jadi dia makin ke kanan, makin besar dia kompleksitasnya. Itu namanya majas klimaks, gitu ya. Terus ada lagi satu lagi majas anti gradient atau sering disebut sebagai majas oksimoron. Nama lainnya adalah majas antonim. Ada kembarannya namanya majas paradoks. Cuman kalau paradoks ini antonim kenyataan. Nah, misalkan kalau antonim itu kan gini majasnya, tua muda, besar kecil, kaya miskin, itu dalam parade itu. Tapi kalau paradoks dia kenyataan. Misalnya dia merasa sepi di tengah kota yang ramai itu. Nah, itu paradoks. Sebenarnya nggak kesepian, cuma dia merasa sedih aja. Terus dia merasa sedih di hari bahagia itu paradoks. Maka dikatakan dia antonim kenyataan. Oke. Terus ada lagi namanya P itu personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membuat seolah-olah seperti manusia atau hidup. Pena itu menari di atas kertas, bel itu menyanyi sepanjang pagi, angin itu menyapa ke arahku. Itu personifikasi. H itu majas hiperbola. Dia berlebihan. Misalnya darahnya mengalir menganak sungai. Itu hiperbola. Pada E-nya itu majas eufemisme. Artinya majas sopan. Contoh misalnya tunadaksa untuk mengganti kata idiot. Misalnya ada tetanggamu, dia memang idiot anaknya. Kamu bilang, bu anak ibu idiot ya, pasti dia tersinggung. Maka kita ganti jadi lebih halus, namanya tunadaksa. Atau kalian mau bilang gelandangan, kita ganti jadi tunawisma. Nah itu lebih sopan, ya kan? Kita mau bilang dia bisu, tuli, kita ganti tunarungu, gitu kan? Itu boleh, itu namanya majas eufemisme. Lalu ada yang terakhir majas mito mia. Itu majas merek. Dia menggunakan merek tertentu untuk menggantikan benda. Misalnya tadi pagi saya minum aqua. Mungkin yang saya minum bukan aqua, merek air mineral lain, tapi saya bilangnya aqua. Ayah keluar kota naik Garuda, maksudnya pesawat. Dia sudah menyikat gigi dengan Pepsodent. Dia mengganti pasta gigi kan gitu. Kau udah masak nasi itu di Magicom. Magicom itu kan nama merek, sebenarnya kan namanya rice cooker. Nah itu dia, itu namanya metonia. Nah terus terakhir ada majas Miller. Smile ini perbandingan tidak langsung. Smile itu bukan ekspresi. Similar, not smile. Oh, beza ya? Beza. Different. Oke, perbandingan tidak langsung. Misalnya dia cantik seperti rembulan. Itu similar. Dia pintar seperti Albert Einstein. Oke, bisa ada pertanyaan yang saya keluarkan di papan tulis ini yang paling sering muncul ya.
tambahan yang sering lagi tuh kayak ironi, sindiran halus. Misalnya wah tulisannya bagus sekali, minus mataku bertambah membacanya. Itu ironi. Apa hiperbola? terlalu baik. Itu bukannya termasuk hiperbola? Enggak, itu ironi. Misalnya wah badannya kurus sekali ya, pintunya nggak muat. Itu ironi. Kalau dia sarkasme dia kasar langsung. Misalnya dia itu binatang jalan atau Binatang. dia itu sang babi hutan. Itu dia sarkasme, to the point. Kalau ironi dia enggak, dia marah tapi nggak langsung. Oke, ada pertanyaan? Ini education, hah? Semuanya masuk dalam singkatan. Iya. Ini kan semua ada di singkatan ini. Yang tiga ini pakai ikan sah. Apa? Yang tiga dia. Antigradian ini namanya oksimoron. Terkenalnya dengan oksimoron. Oksimoron itulah namanya antonim. Ya kayak tua muda, besar kecil, kayak miskin. Tapi kalau paradoks, dia antonim kenyataan. Sebenarnya nggak terjadi, tapi seolah-olah terjadi. Seperti yang tadi, dia merasa sepi di tengah kota yang ramai. Antonim itu kata. Iya. Oh. Lawan makna tepatnya. Lawan makna. Kalau paradoks berarti dia melawan kenyataan. Seperti Dia merasa sedih di hari yang bahagia itu. Kan berarti kenyataannya bahagia, tapi dia sedih. Berarti kan dia bertentangan dengan kenyataan yang ada. Iya. hiperbola langsung pulang. Perbola itu berlebihan. Darahnya mengalir melalui sungai, suaranya menggelegar membelah angkasa. Itu Misme. Iya. Hah? Seolah seperti manusia. Tadi besok saya cek catatannya ya. Foto balasan. Kecil. Betul kan balasan. Bisa kan ya? Enggak deh. Nanti kan bisa deh ya. Untuk saya fotonya nggak mau saya kirim kok. Iya. Enggak boleh gitu. Iya, kan dikirim. Tunggu balasan. Enggak ada cantik kan. Ini kerennya. Nah, ada pertanyaan? Ini masih termasuk IKN. Iya, masih bagian kita. Unsur bahasa, kan? Kan termasuk puisi lama. Kenapa bisa merek-merek gitu? Termasuk apa? Puisi lama. Prosa lama. Ada lah. Orang dulu kan itu nggak menyebutkan merek tertentu pada ini. Nggak merek sih, mungkin kayak yang di bahasa Melayu Indonesia pakai personifikasi. Misalnya pena itu menari di atas kertas. Jadi putusan mahasiswa terbagi dua gitu ya, Kak? Atau gimana? Terbagi 4. Untuk project sama arsitek. Iya, tapi Kenyataan. saya dia merasa sepi di tengah kota yang ramai itu. Itu kan ada 4, tapi saya rangkum. Kalau 4 yang kita pelajari waktunya nggak Dia sempat. merasa sepi. Hah? Dia merasa sepi. Di tengah kota yang ramai itu. Orang ya bukan. Sebenarnya metonimnya memang jarang, cuma kadang-kadang ada. Jadi saya buat aja. Yang paling sering goreng mana sih? Hiperbola, personifikasi, sinile paling sering.
Terus litotes. Iya, metafora itu paling sering kan, personifikasi, parabola. Iya. Apa? Iya, kayaknya tanpa dua model besar kecil kayak di sini. Udah. Udah. Apa nih udah? Berbanding yang tidak langsung. Hah? Berbanding yang tidak langsung. Berbanding yang tidak langsung. Itu dia pakai kata-kata. Dia pakai kata Jangan nambah lagi lah satu. bagaikan, seperti. Langit, ya kan? Bagaikan langit. Dia seperti. Bagaikan seperti. Ini contoh kata-kata. Iya. Benar. Belum habis. Udah ada. Saat lagi ke kanan lagi panjang udah. Oke, itu saja. Assalamualaikum.